Tidak ada yang tahu kapan pertama kali Arman mulai menyimpan semua rasa lelahnya sendiri. Ia hanya terlihat seperti pria biasa, 35 tahun, bekerja sebagai petugas kebersihan di sebuah gedung perkantoran yang selalu terlihat bersih tapi dingin. Datang pagi, pulang malam. Pakaiannya itu-itu saja. Sepatunya sudah lama kehilangan warna aslinya. Setiap hari Arman selalu pulang dengan langkah yang sama. Pelan, seolah kakinya tak ingin terlalu berisik, takut mengganggu dunia. Di rumah kontrakan kecil itu ada Sari dan Dimas yang menunggu. Istrinya dan anak laki-laki mereka yang masih duduk di bangku SMP. Sari sering bertanya, "Capek, Mas?" Arman selalu menjawab hal yang sama, "Biasa." Padahal di punggungnya, rasa capek itu sudah seperti batu, berat, menekan, tapi tak pernah ia ceritakan. Dimas adalah alasan Arman bertahan. Anak itu pintar, selalu juara kelas, suka menggambar, suka membaca, sering bilang ingin jadi arsitek, membuat rumah yang kokoh dan indah. Suatu malam Dimas pulang dengan wajah ragu. "Pak, minggu depan sekolah ada biaya tambahan untuk lomba." Arman diam, tangannya berhenti melipat baju. "Berapa?" tanyanya akhirnya. Dimas menyebut angka, tidak besar bagi orang lain, tapi bagi Arman angka itu seperti tembok tinggi. "Kalau berat nggak apa-apa, Pak," kata Dimas cepat. "Aku bisa nggak ikut." Arman tersenyum, senyum yang sudah ia latih bertahun-tahun. "Bapak usahakan." Dan sejak malam itu Arman mulai bangun lebih pagi. Ia mengambil pekerjaan tambahan, mengangkat barang di pasar subuh, membersihkan sisa lapak orang lain. Kadang jadi kuli bongkar muat, kadang hanya disuruh menyapu dengan upah seadanya. Tangannya mulai penuh kapalan, pinggangnya sering nyeri sampai susah berdiri tegak. Tapi setiap kali ingin berhenti, ia selalu ingat satu hal, wajah Dimas saat bercerita tentang mimpinya. Suatu hari di gedung tempat ia bekerja, Arman melihat pengumuman kecil. Dibutuhkan petugas lembur malam. Upahnya lebih besar. Ia mendaftar tanpa berpikir panjang. Malam-malamnya jadi semakin panjang. Kadang ia pulang saat Sari dan Dimas sudah tidur. Kadang ia hanya duduk sebentar di lantai dapur, menahan nafas sebelum akhirnya rebah. Sari mulai curiga. "Kamu kenapa makin kurus, Mas?" Arman tertawa kecil. "Umur." Padahal tubuhnya sedang pelan-pelan menyerah. Hari lomba itu datang. Dimas berdiri di panggung kecil sekolah. Tangannya gemetar tapi matanya berbinar. Saat namanya disebut sebagai pemenang, ia langsung mencari satu wajah di antara kerumunan. Ayahnya tidak ada. Arman sedang terbaring di klinik kecil, pingsan karena kelelahan. Dokter menyuruhnya istirahat total beberapa hari. Arman hanya bertanya satu hal. "Anak saya, lombanya gimana, Dok?" Malamnya Dimas pulang dengan piala di tangan. Ia melihat ayahnya duduk lemah di kursi, wajah pucat, tangan diperban. Untuk pertama kalinya Dimas menangis di depan ayahnya. "Kenapa Bapak nggak pernah cerita kalau capek?" Arman menunduk, lama. "Karena kalau Bapak cerita, takut kamu jadi berhenti bermimpi." Tangis Dimas pecah. Beberapa tahun berlalu, Dimas benar-benar menjadi arsitek. Ia membangun banyak rumah, banyak gedung. Tapi rumah pertama yang ia bangun bukan untuk klien. Ia membangunnya untuk Arman dan Sari. Rumah sederhana, kokoh, hangat. Di ruang tamu ada satu foto lama. Arman mengenakan seragam kerja lusuh, tersenyum kikuk sambil memegang tangan kecil Dimas. Arman kini sering duduk di teras. Rambutnya memutih, tubuhnya tak lagi sekuat dulu. Suatu sore Dimas duduk di sampingnya. "Pak, capek Mbak dulu?" Arman mensenyum. "Iya." "Kenapa Bapak tetap jalan?" Arman menatap langit senja. "Karena ada orang yang harus sampai ke mimpinya." Ia tidak pernah menjadi tokoh utama di cerita siapapun. Tidak pernah dipuji, tidak pernah dipuja. Tapi tanpa suaranya, tanpa keluhannya, tanpa ceritanya tentang lelah, ada satu mimpi yang berhasil hidup. Dan kadang itulah bentuk cinta yang paling sunyi tapi paling kuat.